Assalamualaikum. Nah, hari ini aku sama Inu mau ke rumahnya mencari sinar biar agak cerah gitu ya. Jadi aku sama Inu mau ke rumahnya Oki. Alhamdulillah Oki baru melahirkan anak kelima. Tapi ada sesuatu, kata Allah, ujiannya anaknya istimewa. Dan aku pengen ngobrol sama Oki sekalian jenguk karena belum sempet jenguk dari kemarin. Karena kan juga Sulaiman baru pulang ke rumah ya. Sebentar, biasa deh, setiap mau pergi bukan perempuan yang lama, Wisnu yang lama. Bi coba kalian ada nggak yang lakinya lebih lama daripada perempuannya? Siap-siap ya. Bi, sayang aku. Ya. Yang selalu lama kalau mau jalan. Persiapan pakai masker. Persiapan apa sih? Pakai masker tuh lama loh. Oh pakai masker, aku dengernya pakai maskara. Aku emang Mas, tapi Mas Wisnu. Aku emang Mas, tapi Mas Wisnu. No. Ayo. Aku yakin netizen ketawa. Ya deh. Doa keluar rumah tuh ya. Mana? Oh ya ini jadi apa namanya? Ada satu yang dari Bilal ya. Maksudnya majalah Bilal. Majalah buat anak-anak. Nah poinnya ini ada makanya nempel-nempel baik di sini, ada di pintu kita. Kalau di sini doa keluar rumah. Kalau di pintu kita tuh nggak doa untuk orang tua, masya Allah. Jadi ada Abi lihat ini doa untuk orang tua. Jadi mendoakan orang tua yang ada di dalam kamarnya, masya Allah. Kayaknya. Awas juga ngomongnya. Aduh, kering lah. Cuma ngomong kayak gitu doang, masya Allah. Aku ngomong mulu kayaknya. Iya. Kamu bisa ngomong nggak gantian gitu di ini? Enggak, kamu tuh tadi di YouTube The Super Family aku paling banyak kalau Oke, aku deh. lagi mau konser. Ya udah nggak serius. Kalau haus beneran, bisa nggak kita bawa sesuatu sambil kita, maksudnya jalan daripada kita harus Ya udah di jalan kamu lagi? ke mobil, aku bawain. Aku ntar minum. Enggak, aku nggak mau kamu terlalu berat bawa barang-barang itu. Syuting sama dia mau tahu mulu. Udah nggak cerita tenang. Aku aja yang bawain. Oke. Mau berapa liter? Enggak bentar. Ini bisa jalan nggak ini? Ada tong sampah loh, gimana jalannya? Aku mau jalan jadi kayak gini jalannya nih. Kan nggak bisa. Kayak di video game tuh nggak? Iya ya, aku bawain, bye. Kamu tunggu mobil ya. Sayang nih, aku ambilin teh pucuk harum. Kan kamu lagi pengen yang seger-seger. Jadi ini aku ambilin yang paling pas. Masya Allah, kamu tahu banget kesukaan aku. Iya. Teh pucuk harum. Masya Kita Allah. nikahnya udah lama, jadi aku bisa membaca hati kamu. Iya, sehati kan. Bismillah. Seger, mantap. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, segar banget. Dan ini sayang tempatnya maksudnya praktis banget ya. Iya, jadi kemasannya kita kemasannya praktis banget. Jadi kalau misalnya kita mau bawa kemana-mana insya Allah gampang. Benar. Tapi kalau aku sih sukanya sebelum mau pergi kemana-mana itu taruh dulu di dalam kulkas. Jadi biar dingin, adem ya, seger. Nah, terus tinggal minum deh mau bawa kemana pun insya Allah. Nah guys, aku yakin deh pasti pada suka banget teh pucuk harum. Kalau misalnya pengen yang seger-seger, langsung aja minum teh pucuk harum. Karena aku suka, maksudnya mau kondisinya lagi panas banget, apalagi ya cuaca lagi panas, minum teh pucuk harum enak banget. Lagi dingin juga enak aja, kayak gitu. Ya udah. Ayo, ditungguin Oh, Ma. oke. Berangkat ya guys. Assalamualaikum. Jadi ini aku udah pernah nge-vlog di sini. Jadi alhamdulillah teman aku ini hari ini akikah sederhana. Sedikit yang diundang. Jadi berkala gitu loh, ada yang jam segini karena nggak boleh ngumpul kan. Pakai masker juga, tapi lagi dicopot karena nge-vlog. Nah, jadi ini dekornya. Kalau ngeliat kayak gini, rasa pengen punya anak lagi ya, pengen akikahan gitu. Jadi ini, Rio baru melahirkan anak Rio melahirkan. Oke, melahirkan anak keempat.
cepat. Terakhir kesini kita baru wawancara awal, baru mau ngomong hamil. Tiba-tiba udah melahirkan aja ya kan? Masya Allah. Oke, Rio selamat ya Rio. Aku dapat ini nih yo. Ya. Nih ya. Jadi sebelumnya terima kasih. Aku ngelunjak deh. Jadi ini kita unboxing dulu ya. Ini akikahannya. Oke, ini lucu banget. Nih, jadi dapat tas. Tasnya tas serut gitu. Tas serut. Itu tas serut gitu. Ya ampun, komplit banget. Lihat deh. Ada baju bola nggak? Gak ada. Emang ini mall. Jadi ada hand sanitizer hadiahnya, ada anduk, terus ada termos, lucu banget. Tumbler. Tapi selama ini ngomong di termos. Tumbler, ya Allah. Wow, ada snack-nya ya. Terus ini ada mugnya. Jadi ada gelasnya, namanya Sulaiman Ali Abdullah. Insya Allah. Oke, jadi kita langsung nanya aja sama orang tuanya guys. Daripada aku ngomong mulu, nanti di unlike ya. Jadi kebanyakan Shirin yang ngomong. Jadi kita pindah ke studio 2, ya kan? Kita harus bikin Wisnu gak gaji buta ngomong. Oke, sip. Ya, capek nih. Nah, jadi alhamdulillah Rio sama Oki dianugerahi Allah keturunannya. Oh, sorry. Sebentar. Kalian Biar tuh kelaparan kasih dari tadi. suami aku makan makanan baik. Aku gak ngerti lagi lah sama Wisnu loh. Terus tuh lapar kasihan tahu. Ya, buat itu. Yuk. Gue kasih dia apa yuk? Gue kebayang apa? Kayaknya ada, mereka kan ada itu tuh yang akikah dikasih makanan nggak sih? Iya kan? Gue mikirnya kayaknya kambing-kambing gitu. Iya kan? Cuma kalau udah malam udah enak. Udah Dari pagi kan, dari subuh masaknya. Bibi. Nggak boleh? Boleh, nggak dibayar nih. Jadi gini aja biar nggak ketawa. Abang bisa Terus dia tahu lapar kan ada kue-kue Iya, ya. makan ya. Enggak. Kalau apa ada nasi? Enggak, gue emang doyan ngemil. Oke, jadi gimana ya? Kan maksudnya orang udah banyak yang tahu dan orang udah banyak juga yang nonton vlognya Oki. Kamu nonton nggak podcast? Aku nonton, terus aku nangis. Coba. Terbaru apa? Yang terbaru. Yang dia udah pulang. Jangan yang terbaru deh. Apa? Pernah nggak Oki vlog di luar negeri? Pernah? Di mana? Di Mekah, luar negeri kan? Jangan umroh. Itu luar negeri sayang. Itu luar negeri sayang. Mekah bukan di Jember. Udah deh. Nonton, aku tuh nonton yang Sulaiman didoain sama Palestina, bener kan? Ya Allah. Apa kamu satu aja? Apa? Yang Oki di Turki. Nah. Wawancarai Tentang Sulaiman. Udah sana. Tentang Sulaiman. Enggak, aku kalau Sulaiman kita tahu viral ya kan. Viral kan? Videonya berapa? 3 juta ya? Viewers. Gimana siapa? Viewersnya berapa deh? Kan nggak tiga juga. Biarin. Ini kayaknya pengaruh makanan bayi deh. Ya nggak, jadi gini. Jadi kan orang udah pada tahu. Kita yang mana? 3 juta? Yang ke rumah. Keranda, kayak gitu ya. Oh iya. Oh itu di YouTube gue dong. Makasih ya. Jadi ya gini, kan banyak yang Itu yang paling nanya. salah satu yang Astagfirullahaladzim. Ini YouTube. Aku nih mau menginspirasi orang loh ya. Yuk jangan jago ngobrol apa yuk. Ini Iya, lagi Rio serius. sama Oki tuh, Rio sama Oki. Rio sama Wisnu tuh terlalu lama kenal, jadi aneh gitu loh. Kalau ngomong tuh selalu yang lain gitu. Nah jadi gini, kan orang banyak yang tanya Sulaiman itu kenapa? Permasalahannya apa? Kenapa harus di nicu berapa hari? 2 minggu. Dua minggu gitu kan. Maksudnya permasalahannya apa? Dan gimana ceritanya sampai akhirnya tuh di nicu, apakah di USG? Itu termasuk aku ya, pasti banyak banget pertanyaan. Di USG apa nggak kelihatan? Apalagi kan USG sekarang udah 4D. Terus juga makanannya tuh apa, pas hamil segala macam, itu permasalahannya tuh kenapa? Dan gimana Oki sama Rio bisa sesabar ini? Kalian luar biasa loh. Di depan kamera. Merah juga. Masya Allah, kalian dipilih sama Allah, Insya Allah. Gimana
Gimana gitu? Coba cerita. Jadi kehamilan yang keempat ini memang karena hamilan di masa pandemi kan di rumah terus. Jadi sebenarnya istirahatnya sangat cukup, vitaminnya sangat komplit. Kemudian apalagi makanan-makanannya sehat semua karena di rumah nggak ngapa-ngapain juga, nggak jajan kemana-mana juga. Jadi sebenarnya semuanya sehat-sehat walafiat, semuanya baik-baik aja. Di masa USG juga semuanya baik-baik aja dan ya sama lah seperti kehamilan 1, 2, 3, nggak ada yang berbeda apa-apa gitu dirasakan pada saat hamil. Tapi qadarullah, nah pada akhirnya bersalin, ini juga persalinan paling enak, seger pada saat pada saat operasi, kemudian hemoglobinnya juga bagus, karena kan memang dijaga banget gitu, karena dulu pengalaman HB-nya rendah nggak enak banget. Jadi semuanya sebenarnya serba enak sampai bayinya keluar, tiba-tiba udah keluar atau belum, karena nggak ada suara nangis. Nggak ada suara nangis, terus ya walaupun kata dokter ada kok suara nangisnya, tapi aku nggak dengar gitu. Terus biasanya bayi itu kan kalau kita selesai operasi sesar kan bayi dibawa dibersihin dulu, terus datang ke kita untuk IMD kan, inisiasi menyusui dini. Tiba-tiba nih bayi, aku masih di atas meja operasi tuh, masih baring tuh, masih dibersihin perutnya segala macem. Bayinya datang pakai apa sih namanya, box atau apa gitu ya, inkubator atau apa gitu. Bu, bayinya masuk NICU dulu ya, gitu. Nah itu cuman bisa lihat dari samping gini, cuman nggak bisa disusuin gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya bayinya masuk ke NICU. Nah itu pertama kali kan setelah kita operasi sesar, biasanya kalau teman-teman operasi sesar biasanya kan ada masa pemulihan gitu kan, di tempat tertentu gitu ada masa pemulihan. Nah itu nangis kejar. Nah itu pengalaman yang nggak pernah dilupain, karena biasanya masa pemulihan itu udah happy, wah berapa jam lagi ketemu bayi nih gitu. Tapi ini nangis kejar karena nggak tahu bayinya kenapa. Ya udah akhirnya di kamar di rumah sakit itu hari kedua harus bisa jalan karena mau ngeliat bayi gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, "Sesar kok bisa jalan sih?" Ya mungkin salah satunya karena pengen lihat bayi. Iya, itu udah Masya Allah lah perempuan lah. 1, 2, 3, ada 3 baru bisa jalan. Iya. Nah ini mau ngeliat bayi di NICU. Dan banyak yang tanya kenapa. Pertama memang karena TTN. TTN itu adalah masalah adaptasi, adanya masalah adaptasi pernafasan. Biasanya itu terjadi kalau teman-temannya kalau kita sesar, biasanya sesar. Normal itu karena bayi itu udah beradaptasi lah untuk bernafas, kan ada proses segala macam kalau normal. Nggak semua, tapi kebanyakan beberapa kalau sesar itu ada masalah pernafasan. Tapi sebenarnya masalah pernafasan itu sudah oke di hari kedua. Tiba-tiba hari kedua, hari ketiga, loh kok ini anaknya nggak balik-balik gitu, maksudnya nggak, masih tetap terus di NICU. Terus mulailah si dokter ini menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada Sulaiman. Jadi Bu, ini kayaknya ada sesuatu di kepala, di otaknya, di jantungnya, di tulang belakangnya, di syarafnya, pokoknya semuanya deh gitu. Bingung juga, nggak jelasnya panjang tuh dokter jelasin gitu kan. Dalam hati, tahan-tahan, jangan nangis gitu, tahan-tahan gitu. Saya nggak bisa nyebutin nih sama teman-teman sekarang, belum bisa menyebutkan. Nanti mungkin kalau seluruh hasil pemeriksaan udah keluar, nanti mungkin akan dijelaskan secara lebih jelas kalau hasil semuanya udah keluar. Tapi ini kan masih dalam proses pemeriksaan, jadi belum bercerita dan belum berani juga ngomong. Tiap hari nangis di rumah sakit, nangis karena kan ibu bayinya bayinya tidak seperti bayi-bayi yang lain yang geraknya aktif. Bayinya ini itu belum bisa jelasin, maaf ya teman-teman. Tapi itu yang buat pada akhirnya ibu yang kuat ya, kata dokternya gitu. Ibu yang kuat ya, ibu pasti kuat gitu, kayak gitu. Karena masih positif thinking aja nih, mungkin salah. Iya. Tapi di hari berapa ya, hari kedua atau ketiga gitu, tiba-tiba ngelihat Bang Ori ini di rumah sakit itu kan, ini ada kasur, ada mejanya, tiba-tiba beliau diam kayak gini. Ini kenapa gitu, orang kenapa? Terus diem, tiba-tiba langsung ngeliat ke aku, langsung meluk, langsung nangis. Ternyata nangis ya juga. kalau depan orang ya enggak ya? Enggak lah. Enggak kan? Pernah. Maksudnya enggak pernah. Kita nangis yang kayak kemarin tuh nggak pernah. Nggak pernah. Iya kan? Aku pernah ngeliat beliau nangis kayak gitu waktu ayahnya meninggal. Oh iya. Nah kayak gitu, nangisnya persis, nangis yang kayak gitu.
Jadi ya, nah pada saat beliau nangis, akunya yang mesti kuat dong. Kan gitu kan, gantian kan kita. Gak mungkin pas beliaunya nangis, akunya juga lemas gitu. Jadi di situ mulai ngerasa kayak, wah kita saling membutuhkan untuk saling menguatkan gitu. Dan teman-teman yang anaknya dulu pernah dinicu pasti ngalamin perasaan yang kita pernah ngerasain ketika dipanggil dokter untuk dikasih tahu hasilnya. Dokter jantung. Ada 8 dokter. Iya, ada beberapa dokter, nggak tahu berapa dokter deh. Jadi benar tuh biasanya. Iya, teliti orangnya detail ya benar. Jadi dokter jantung hasilnya begini. Jadi alhamdulillahnya satu persatu tidak ada sesuatu yang berarti gitu. Dalam artian jantungnya ada PDA dan bocor dikit yang mana? Iya, ada lubang sedikit tapi kecil gitu. Oh kalau begitu nih ada masalah di syaraf nih karena kelihatannya lemas. Ketika periksa syaraf ternyata nggak bukan sesuatu yang berarti, masih insya Allah ketika berkembang baik. Kalau nggak syaraf pasti otak nih, akhirnya USG otak. Nggak USG otak nggak cukup, MRI otak gitu. Jadi ini deh setiap karuan rasanya. Ya gitulah. THT dari kuping semua ya, tenggorokan. THT dimasukin. Sekarang kondisinya emang nggak bisa ngecap, jadi masih pakai selang, pakai sounding. Ini kita ceritanya ini ya loncat-loncat, minta maaf ya, tapi karena kita belum bisa cerita detail gitu karena 4, 5 kaki ketek alhamdulillah sekarang udah Tuhan tulang belakang. Dan ini masih ada nunggu 3 yang Sebenarnya saya tahu nama teman-teman semua, saya tuh tahu nama ininya, cuman nggak berani ngomong. Dan Bismillah bukan itu. Dan Bismillah bukan Bismillah, itu. Bismillah enggak. Nah intinya sekarang setelah hasil pemeriksaan kita nunggu 3 hasil sekarang ya. Ini yang membuat kita dak-dikduk lah, berdebar-debar terus. Jadi alhamdulillah kan setiap progres itu harus disyukuri, harus berterima kasih sama Allah, dan doa dari teman-teman tuh masya Allah ya. Ya masya Allah lah ya. Ujian Nah, beda-beda, ya masya Allah. Oki juga kemarin dikasih kenikmatan yang masya Allah, S3-nya lancar, semuanya lancar. Tapi lihat ya kuasa Allah tuh masya Allah, Allah tuh dengan cepat bisa buat kita dari happy langsung sedih langsung naik lagi happy ya begitulah. Allah menggilir kehidupan manusia ya. Jadi ya belajar banyak, dalam sekejap mata Allah bisa buat kita yang tadinya happy bahagia jadi sedih, yang kita tadinya sedih Allah bisa buat bahagia. Ya insya Allah, yang nonton semuanya doain insya Allah Sulaiman anaknya sehat. Amin. Jadi anak yang sehat. Hasil pemeriksaan dokter semuanya soleh. baik. Amin. Baik. Semangat. Masya Allah. Ini kan yang nonton nih banyak orang-orang soleh nih. Iya, amin, didoain. Kita nggak pernah tahu kan netizen yang doain mana yang nembus langit ya. Bismillah. Sulaiman Ali Abdullah bin Arif Putri Abdullah. Amin. Mohon doanya semoga hasil pemeriksaan yang kita tunggu itu semua hasilnya baik, dan tentu berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat apapun itu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Sulaiman sampai hari ini alhamdulillah ada progres yang harus kita syukuri terus menerus. Ini berkat sebenarnya doa dari teman-teman semua. Banyak banget loh yang doain. Masya Allah. Minta kepada Ustadz, ulama, orang-orang pada netizen. Iya. Dan orang Indonesia tuh mereka nggak pelit doa loh. Iya, Masya Allah. Cuman bilang ya ini cuman ya Allah semuanya gitu. Sekaligus kita juga ini sih, saya pribadi sama suami juga kita minta maaf mungkin dalam perjalanan hidup kita secara online ataupun offline ada perbuatan kita yang salah yang menyakiti hati teman-teman, kita juga minta maaf, dan mohon doanya terus untuk Sulaiman. Amin. Makasih Oki. Semangat juga untuk teman-teman yang Allah uji, tetap husnuzon, prasangka baik sama Allah insya Allah. Ini ada ujiannya juga, semuanya ada ujian. Oh yang belum punya Ya, momongan. Bismillah, ya ujian. Datanya Kia kan? Iya Kia, Ujian Masya Allah, kesabaran. 10 tahun. Masya Allah.